Pemirsa diduga tidak tahan dengan suara keras yang ditimbulkan parade karnaval Saun Horeg di Lumajang, Jawa Timur. Salah satu penonton pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Bayangkan sebuah malam di jalanan pedesaan Jawa Timur. Udara yang biasanya tenang tiba-tiba bergetar, bukan karena gempa bumi, melainkan oleh kehadiran iring-iringan truk raksasa yang dimodifikasi. Di atas baknya, menara-menara speaker setinggi manusia menjulang, berkelip-kelip diterpa lampu RGB yang bergerak liar. Kerumunan massa dari anak-anak hingga orang dewasa berdesakan di sekelilingnya. Lalu dentuman itu datang, sebuah gelombang suara frekuensi rendah yang begitu kuat hingga tidak hanya terdengar, tetapi terasa menghantam dada, membuat air di dalam gelas beriak dan genteng rumah bergetar. Inilah pengalaman multisensori yang dikenal sebagai Saun Horeg. Fenomena ini yang menjadi pusat perdebatan sengit di seluruh Indonesia lebih dari sekedar musik keras. Namanya sendiri adalah kunci untuk memahaminya. Istilah Saun Horeg merupakan gabungan dari kata Inggris sound atau suara dan kata bahasa Jawa horeg yang berarti bergerak atau bergetar. Etimologi ini secara gamblang menunjukkan tujuan estetika utamanya, bukan sekedar untuk didengar, melainkan untuk dirasakan secara fisik. Jika sistem suara konvensional bertujuan untuk kejernihan audio agar dapat didengar, Saun Horeg bertujuan untuk dampak somatik agar dapat dirasakan getarannya. Inilah pergeseran fundamental dari komunikasi auditori menjadi pengalaman visceral. Pergeseran filosofis inilah yang menjadi akar daya tariknya yang luar biasa bagi para penggemar sekaligus menjadi sumber keresahan bagi mereka yang terganggu. Karena secara inheren, ia memprioritaskan kekuatan fisik suara di atas kenyamanan akustik komunal. Karakteristik utamanya adalah penggunaan sistem suara berdaya ekstrim yang seringkali dipasang di atas truk yang memutar musik remix DJ, dangdut koplo, atau house music dengan penekanan berlebihan pada bass frekuensi rendah. Tujuannya adalah membuat seluruh lingkungan sekitar ikut bergetar. Namun di balik kemeriahan karnaval dan pesta rakyat yang dihidupkannya, tersembunyi sebuah paradoks sosial yang mendalam. Bagi sebagian komunitas, Saun Horeg adalah perayaan budaya akar rumput yang meriah, ekspresi kegembiraan kolektif, dan mesin penggerak ekonomi lokal. Bagi sebagian yang lain, ia adalah sumber gangguan yang tak tertahankan, penyebab kerusakan properti, ancaman kesehatan serius, dan pemicu konflik sosial yang tajam. Laporan ini akan membedah fenomena Saun Horeg secara komprehensif untuk menjawab pertanyaan sentral. Apakah Saun Horeg meresahkan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana, melainkan terletak pada penelusuran berbagai lapisannya yang kompleks, mulai dari akar sejarahnya, anatomi teknologi dan ekonominya, titik-titik benturannya dengan masyarakat, hingga respons institusional dan makna kulturalnya di era digital. Untuk memahami kompleksitas Saun Horeg saat ini, kita harus menelusuri jejak evolusinya. Jauh sebelum menjadi arena adu gengsi yang hingar-bingar, teknologi pengeras suara memiliki tempat yang terhormat dan fungsional dalam kehidupan masyarakat. Akarnya dapat dilacak hingga era 2000-an, di mana sistem pengeras suara meskipun dalam skala yang jauh lebih sederhana, biasa digunakan untuk memeriahkan acara-acara komunitas dan keagamaan, seperti pengajian dan lantunan sholawatan. Pada tahap ini, teknologi audio berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan pesan dan memfasilitasi kegiatan komunal, bukan sebagai tontonan utama. Titik balik yang menandai lahirnya fenomena Saun Horeg modern terjadi sekitar tahun 2014 di Malang, Jawa Timur. Sebuah pawai budaya menjadi panggung pertama bagi sistem suara berkekuatan masif untuk unjuk gigi, mengubah paradigma dari audio fungsional menjadi sebuah spektakel kompetitif. Dari sinilah DNA budaya Saun Horeg mulai terbentuk, dipelopori oleh komunitas-komunitas perintis yang meletakkan fondasinya. Di Blitar, komunitas seperti Vasco Senox yang dipimpin oleh Syaiful Aziz atau Mbah Ngox dan telah eksis sejak era 1990-an dianggap sebagai mbae atau leluhur dari budaya ini. Bersama dengan BJ Hunter, mereka adalah para pelopor awal yang bereksperimen dengan kekuatan dan kualitas audio. Popularitas fenomena ini meledak secara eksponensial dengan kemunculan nama-nama besar seperti Brewok Audio dari Blitar yang kemudian menjadi ikon modern Saun Horeg.
Kemasyhuran mereka bersama dengan tokoh-tokoh viral seperti Edi Purnomo yang dijuluki Edi Sound dipercepat oleh penyebaran konten di media sosial. Video-video cek sound dan battle sound mereka menjadi tontonan wajib bagi para penggemar, mengubah hobi lokal menjadi tren nasional. Ledakan popularitas ini semakin menjadi-jadi pasca pandemi COVID-19. Setelah berbulan-bulan terkurung dalam pembatasan sosial, kerinduan masyarakat terhadap hiburan di luar rumah menciptakan permintaan yang sangat besar untuk acara-acara berskala besar, mudah diakses dan bersifat outdoor. Karnaval Sound Horeg menjadi jawaban sempurna atas kerinduan ini, menyediakan hiburan rakyat yang meriah dan terjangkau. Evolusi dari pengeras suara untuk sholawatan menjadi arena battle sound ini merepresentasikan sebuah transformasi budaya yang signifikan. Terjadi proses sekularisasi dan komersialisasi dari sebuah praktik teknologi komunal. Teknologi yang semula menjadi alat untuk menyatukan komunitas dalam kegiatan sakral, kini telah menjadi objek utama dari perayaan itu sendiri. Sebuah panggung untuk kompetisi, status, dan hiburan. Fokusnya bergeser dari isi suara lantunan doa menjadi kekuatan dan kualitas suara itu sendiri. Transformasi ini menjelaskan mengapa muncul ketegangan. Bagi generasi yang lebih tua atau anggota masyarakat yang lebih tradisional, penggunaan teknologi ini mungkin terasa sebagai penyimpangan dari tujuan awalnya yang lebih luhur. Sebaliknya, bagi generasi muda dan para pelaku usaha, ini adalah bentuk ekspresi budaya dan ekonomi yang sepenuhnya sah. Dari episentrumnya di Jawa Timur, terutama Malang, Blitar, dan Jember, fenomena ini menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah lain. Di Jawa Tengah, kota-kota seperti Pati dan Demak menjadi basis baru, meskipun seringkali disertai kontroversi. Di Yogyakarta, Sound Horeg mulai diadopsi dalam acara kirab budaya, mencoba memadukan tradisi dengan modernitas. Bahkan di Bali, sistem suara raksasa ini diintegrasikan ke dalam pawai ogo-ogo, meski mendapat penolakan dari sebagian masyarakat yang ingin menjaga kesakralan tradisi. Fenomena ini juga telah menyeberang ke Sumatera, di mana ia terus beradaptasi dengan konteks budaya lokal sambil menimbulkan tantangan baru. Di persimpangan antara perayaan komunal dan kebebasan berekspresi, Sound Horeg berbenturan keras dengan hak masyarakat atas ketenangan, kesehatan, dan keamanan. Euforia bagi para penikmatnya seringkali menjadi sumber penderitaan bagi warga lain yang terpapar dampaknya. Benturan ini terjadi di 3 arena utama: kerusakan fisik, konflik sosial, dan perusakan lingkungan. Ancaman paling nyata dan terukur dari Sound Horeg adalah dampaknya terhadap kesehatan manusia dengan tingkat kebisingan yang rutin mencapai 130 hingga 135 desibel. Fenomena ini jauh melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu di bawah 85 desibel untuk paparan selama maksimal 8 jam. Paparan suara sekeras ini bahkan dalam waktu singkat dapat menyebabkan kerusakan permanen yang tidak dapat diperbaiki pada sel-sel rambut halus di dalam koklea atau rumah siput telinga. Kondisi ini dikenal sebagai Noise Induced Hearing Loss atau NIHL atau gangguan pendengaran akibat bising. Selain tuli permanen, dampak kesehatan lainnya termasuk tinnitus atau telinga berdenging secara konstan, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, serta gangguan kecemasan. Selain merusak tubuh manusia, getaran frekuensi rendah yang kuat juga terbukti merusak properti fisik. Terdapat banyak laporan dan dokumentasi video yang menunjukkan bagaimana getaran Sound Horeg menyebabkan dinding rumah retak, kaca jendela pecah, dan genteng berjatuhan. Fenomena air dalam gelas atau akuarium yang beriak hebat saat truk Sound Horeg lewat telah menjadi bukti viral akan kekuatan destruktifnya. Ketika suara melintasi batas toleransi, ia tak lagi menjadi hiburan melainkan pemicu konflik. Sejarah Sound Horeg diwarnai oleh berbagai insiden gesekan sosial yang tajam. Salah satu contoh paling simbolis adalah dikeluarkannya surat edaran mengungsi oleh Kepala Desa Donowarih di Kabupaten Malang. Surat tersebut secara resmi mengimbau warga yang rentan seperti bayi, lansia, dan orang sakit untuk mengungsi sementara dari rumah mereka selama Karnaval Sound Horeg berlangsung. Langkah drastis ini menunjukkan betapa parahnya gangguan yang ditimbulkan hingga evakuasi dianggap sebagai solusi preventif terbaik. Konflik juga seringkali meletus menjadi konfrontasi fisik. Di Pati, seorang ibu yang menegur rombongan karnaval karena merusak rumahnya nyaris dikeroyok massa. Di Malang, kericuhan antara warga yang terganggu dan peserta karnaval harus dimediasi oleh pihak kepolisian untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Selain itu, demi melancarkan jalan bagi truk-truk raksasa mereka, para peserta karnaval seringkali nekat merusak fasilitas umum dan pribadi seperti membongkar portal jalan, merusak pagar, bahkan memotong atap toko yang menjorok ke jalan. Seiring dengan meningkatnya pembatasan dan larangan di darat, muncul sebuah tren baru yang mengkhawatirkan, yaitu Sound Horeg di laut.
Para penyelenggara menyewa kapal dan mengadakan battle sound di perairan dengan asumsi bahwa hal ini tidak akan mengganggu pemukiman warga. Namun, praktik ini hanya memindahkan dampak destruktifnya ke ekosistem lain yang lebih rentan. Penelitian mengenai dampak polusi suara bawah air menunjukkan bahwa suara dengan intensitas ekstrim dapat memiliki efek devastatif bagi biota laut. Suara bising dapat mengganggu sistem sonar dan komunikasi mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus yang vital untuk navigasi, mencari makan, dan reproduksi. Bagi ikan, kebisingan dapat menyebabkan stres akut, disorientasi, dan kerusakan organ pendengaran. Dalam beberapa kasus, ikan keliru menganggap kebisingan sebagai ancaman predator, menyebabkan mereka membeku di tempat dan gagal melarikan diri dari sumber suara yang merusak. Dengan demikian, pergeseran arena ke laut bukanlah solusi, melainkan eskalasi masalah yang mengancam keseimbangan ekosistem perairan. Meningkatnya keresahan publik dan dampak negatif yang nyata telah memicu serangkaian respons dari berbagai institusi, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga keagamaan. Respons ini membentuk sebuah lanskap kebijakan yang kompleks dan seringkali tidak seragam, mencerminkan dilema antara mengakomodasi ekspresi budaya dan menegakkan ketertiban umum. Respons pemerintah daerah terhadap sound horeg sangat bervariasi, menciptakan sebuah tambal sulam peraturan di seluruh Jawa. Beberapa pemerintah daerah mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan larangan total. Misalnya di Kabupaten Pati, Demak, Magetan, dan Mojokerto, kegiatan sound horeg dilarang sepenuhnya dengan alasan mengganggu ketertiban umum dan berpotensi merusak. Di Kota Malang, Polresta secara eksplisit melarang kegiatan ini setelah berbagai keluhan dari masyarakat. Di sisi lain, beberapa daerah memilih jalur regulasi yang lebih moderat, berusaha mencari jalan tengah. Pemerintah Kabupaten Kediri menjadi salah satu contoh utama pendekatan ini. Melalui surat edaran resmi, mereka menetapkan aturan yang sangat spesifik. Jumlah box speaker dibatasi, dimensi kendaraan diatur, jarak antar rombongan minimal 100 meter, jam operasional dibatasi hingga pukul 22 WIB, dan yang paling krusial, tingkat tekanan suara atau SPL maksimal dibatasi hingga 70 desibel A, sebuah penurunan drastis dari praktek umum yang mencapai 130 desibel lebih. Pendekatan serupa dengan batasan yang berbeda-beda juga diterapkan di Tulung Agung dan Trenggalek. Peran kepolisian dalam hal ini menjadi sangat vital, mulai dari melakukan penertiban dan pembubaran paksa acara yang melanggar aturan, hingga menegakkan hukum lalu lintas terhadap kendaraan yang ukurannya melebihi standar dan berpotensi membahayakan. Respons yang terfragmentasi ini menciptakan inkonsistensi dan kebingungan, menyoroti tantangan tata kelola dalam menghadapi fenomena sosial yang berkembang pesat. Di luar peraturan daerah, para pakar hukum menegaskan bahwa penyelenggara, penyewa, bahkan penyedia jasa sound horeg yang menimbulkan gangguan serius dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dua pasal utama yang relevan adalah Pasal 503 KUHP, menjerat pelaku yang membuat gaduh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu. Pasal ini dapat diterapkan untuk menindak kebisingan yang berlebihan, terutama pada waktu istirahat. Pasal 170 KUHP menjerat pelaku yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Pasal ini relevan dalam kasus-kasus di mana sound horeg menyebabkan kerusakan properti warga secara nyata. Penegasan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat untuk bertindak, melampaui sekedar imbauan atau peraturan administratif. Respons yang paling signifikan dan berdampak luas datang dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, yang mengeluarkan Fatwa nomor 1 tahun 2025 yang mengharamkan aktivitas sound horeg. Penting untuk dipahami bahwa fatwa ini tidak mengharamkan teknologi sound system itu sendiri. Keharaman berlaku ketika penggunaannya menimbulkan kemadorotan atau kerugian atau dampak buruk yang lebih besar daripada manfaatnya. Dasar utama fatwa ini adalah kaidah fikih la doror wala diror, yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak pula membalas bahaya dengan bahaya pula. Kemadorotan yang diidentifikasi MUI mencakup berbagai aspek: gangguan kesehatan, kerusakan pendengaran, kerusakan lingkungan dan properti,
Gangguan terhadap ketertiban umum dan ibadah serta seringkali disertai dengan unsur maksiat seperti tarian erotis dan konsumsi minuman keras. Menghadapi gelombang larangan dan fatwa haram, para pengusaha dan paguyuban sound system menyuarakan perspektif mereka. Secara konsisten, pesan utama mereka adalah siap diatur, bukan dihabisi. Mereka menyatakan kesediaan untuk mengikuti aturan yang jelas dan rasional, seperti batasan volume, jam operasional, dan larangan konten yang tidak senonoh, asalkan mata pencaharian mereka tidak dihilangkan sama sekali. Di beberapa daerah seperti Trenggalek, para pengusaha justru menyambut baik adanya regulasi yang jelas. Aturan tersebut memberikan kepastian hukum dan bisnis, menghindarkan mereka dari ketidakpastian dan potensi konflik dengan warga maupun aparat. Adanya standar yang jelas, misalnya batasan jumlah speaker, justru mempermudah mereka dalam menentukan harga sewa dan melayani klien. Sikap kooperatif ini membuka ruang penting untuk dialog dan pencarian solusi yang tidak bersifat represif. Analisis mendalam terhadap fenomena sound horeg mengungkapkan sebuah paradoks yang tajam. Di satu sisi, ia adalah ekspresi budaya yang hidup dan dinamis, mesin ekonomi lokal yang penting, dan panggung kreativitas bagi komunitas yang sering terpinggirkan. Ia adalah resonansi dan kegembiraan yang mewujudkan dialog antara keteraturan dan ekstasi, sebuah sintesis antara nilai-nilai tradisional dan sensibilitas modern. Namun di sisi lain, ia adalah sumber keresahan yang nyata, penyebab gangguan publik yang ekstrim, ancaman serius bagi kesehatan pendengaran, pemicu kerusakan properti, dan sumber konflik sosial yang tajam. Menghadapi paradoks ini, pelarangan total terbukti bukan solusi yang efektif dan bijaksana. Kebijakan semacam itu tidak hanya sulit untuk ditegakkan secara konsisten, tetapi juga mengabaikan fungsi budaya dan ekonomi yang sah yang dilayaninya. Sikap kooperatif dari para pemilik sound system yang menyatakan siap diatur bukan dihabisi justru memberikan celah penting untuk pendekatan yang lebih bernuansa dan berkelanjutan.